Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Para teman-temanku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Lijain. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allahu minal ajri mislama a'ta ayyuba ala balaihi. Barang siapa yang bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salam atas cobaan yang dideritanya, atas cobaan yang diterimanya. Jadi pahalanya sama dengan pahala Nabi Ayyub bagi suami yang bersabar atas perangai atau keburukan istrinya. Nabi Ayyub itu seorang nabi yang sangat besar ujiannya. Fallahu talahu bi arba'ati umurin. Maka Allah menguji Nabi Ayyub dengan 4 perkara. 1, faqdimalihi, sepi atau habis hartanya, wa waladihi, dan anaknya. Wa tamliki jasadihi, dan hancur jasadnya. Wajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu fa innahu kana lahu min asnamil mal. Dan dihindari atau ditinggalkan semua manusia kecuali istrinya saja. Perlu diketahui bahwasanya cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayyub terdiri dari 4 macam cobaan, yaitu musnahnya harta kekayaannya. Diuji oleh Allah harta kekayaannya Nabi Ayyub dihabiskan. Kemudian diuji dengan kematian putra-putrinya. Terus diuji lagi dengan kerusakan pada tubuhnya. Tubuhnya hancur dimakan atau kena kudis, penyakit, sampai banyak ulatnya. Dan diasingkan oleh semua orang kecuali istrinya yang setia menemaninya. Sampai-sampai Nabi Ayyub diasingkan oleh semua manusia. Istilah sekarang itu dibuang. Dibuang. Ini Nabi. Ujiannya sangat berat. Kecuali yang menemani hanya istrinya, yang tetap setia. Pada awalnya Nabi Ayyub memiliki kekayaan yang berlimpah. Di antaranya onta, punya sapi, kambing, gajah, khimar atau keledai. Kekayaan lain yang dimiliki oleh Nabi Ayyub adalah 500 hektar tanah persawahan. 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Ini di kitab ini dijelaskan begitu. Jadi 500 hektar itu digarap oleh 500 orang. Setiap orang, setiap kuli katakannya, setiap kuli mempunyai anak dan istri. Pengikut beliau, ya, pengikutnya Nabi Ayyub terdiri dari 3 golongan. Semuanya telah beriman dan masih berusia muda.
Ini rata-rata yang jadi pengikutnya Nabi Ayub masih muda. Dan semuanya beriman. Ada 3 kelompok, 3 golongan. Sementara itu, iblis yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat turun, naik, dan buka bumi. Ya. Jadi iblis itu turun, naik dari bumi ke langit sekehendak hatinya. Suatu hari ia bermaksud naik ke langit, tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca sholawat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini kisahnya seperti itu. Kemudian timbul rasa hasud atau iri dari dalam hatinya. Namanya iblis. Iri, dengki. Ia berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan," kata iblis, "sekarang aku telah menyaksikan sendiri. Hamba-Mu yang bernama Ayub sangat rajin bersyukur, seraya memuji kepadamu. Tetapi jika Engkau memberikan kepadanya, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak akan taat kepadamu." Kemudian Allah menjawab dari komentarnya iblis. "Baik," kata Allah, "kalau kamu tidak percaya terhadap ketulusan Nabi Ayub, berangkatlah sekarang. Aku beri kekuasaan kepadamu terhadap harta benda Ayub. Terserah apa yang akan kamu lakukan." Merasa iblis telah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian iblis segera bergegas berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buahnya yang terdiri dari syaitan, jin, iblis. Ini anak buahnya banyak, ya. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk merusak harta Nabi Ayub," kata iblis. Lebih lanjut lagi iblis berkata, "Ifrit, sekarang aku beri tugas untuk membunuh unta-unta Ayub dan membakar tempat gembalanya." Ini perintah iblis kepada Ifrit, ya, untuk pertama kali membunuh unta-unta Nabi Ayub serta membakar tempat-tempat pengembalanya. Kemudian Ifrit yang ditugaskan pun segera melaksanakan perintahnya dengan membakar semuanya. Kemudian iblis datang menjumpai Nabi Ayub yang saat itu, ya, Nabi Ayub yang saat itu sedang melaksanakan sholat. Lalu iblis berkata kepadanya, "Aku telah membakar unta-untamu serta tempat gembalanya." Mendengar ucapan iblis itu, Nabi Ayub menjawab, "Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikannya, dan Allah pula yang telah mengambilnya." Inilah jawaban Nabi Ayub. Harta dari Allah, dan Allah pula yang akan mengambil harta itu. Sebanyak apapun harta yang kita banggakan, kalau Allah kehendaki untuk diambil, maka habislah. Mendengar jawaban itu, iblis semakin geram dan melakukan yang serupa terhadap kambing dan tempat gembalanya. Setelah itu, mendatangi Nabi Ayub lagi dan mengatakan, "Hai Ayub, aku telah meniupkan angin panas yang menghancurkan seluruh ternak dan ladangmu." Nabi Ayub mendengar berita itu langsung membaca, "Segala puji bagi Allah." Ini kesabaran Nabi Ayub. Jadi usaha iblis ini belum berhenti sampai di situ saja. Ia kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mencoba menguji Nabi Ayub.
melalui anak-anaknya. Allah berkata, silahkan, kata Allah, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk mencoba atau menguji Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Kemudian iblis ini berangkat, yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung. Jadi menuju gedung, rumah, bangunan, di mana di situ adalah tempat anak-anaknya Nabi Ayub untuk berlindung. Gedung itu diguncang oleh iblis, lalu hancur, menindihi habis anak-anak Nabi Ayub sampai meninggal dunia. Ini kejahatan iblis. Yang menyebabkan semuanya mati, iblis lalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi Nabi Ayub? Apa yang disampaikan, dikatakan Nabi Ayub? Nabi Ayub justru beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Ini jawaban Nabi Ayub ketika diuji anaknya meninggal dunia semuanya. Kemudian mendengar ini, usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap bersyukur kepada Allah, tetap bersabar atas ujian itu. Iblis kembali menghadap Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk mengujinya. Allah berkata kepada iblis, silahkan, aku mengizinkan dirimu untuk menguji Ayub dengan tubuhnya yang selain hati, lesan, dan akalnya. Jadi diberi kekuasaan iblis menguji untuk menghancurkan badannya Nabi Ayub selain hati, lesan, dan akalnya. Karena hati adalah qalbu, tempat yang halus, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesan adalah sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Dan akal adalah sebuah kekuatan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian iblis segera berangkat untuk menggoda Nabi Ayub. Sampai ke tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud Nabi Ayub. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu badan Nabi Ayub terasa gatal-gatal. Semakin lama terasa semakin gatal. Lalu Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung jari jemarinya. Namun belum juga hilang gatalnya itu. Kemudian Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar. Dan rasa gatalnya belum juga hilang. Lalu beliau menggaruk dengan menggunakan kereweng, pecahan genteng, pecahan batu, dan batu sampai badannya melepuh atau hancur, yang lama-kelamaan menjadi bernanah dan berbau. Ini sejarah Nabi Ayub. Masyarakat sekitarnya menganggap bahaya terhadap penyakit yang sedang dialami Nabi Ayub. Mereka sepakat mengasingkan atau mengusir Nabi Ayub. Beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan sebuah gubuk untuk beliau yang hanya ditemani oleh istrinya, yang bernama Rahmah. Meskipun demikian, istri beliau selalu setia melayaninya. Ia berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh dengan kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan oleh istrinya. Kaum yang mengusirnya adalah 3 golongan yang semula beriman dan tetap terus percaya terhadap ajaran Nabi Ayub alaihi salam. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa
ada seorang yang menghadap Umar bin Khattab untuk mengadukan perangai buruk istrinya. Sesampai di rumah Umar, orang berdiri di depan pintu menanti Umar. Saat itu ia mendengar istrinya Umar mengomeli Sayyidina Umar sendiri. Kemudian dia terdiam diri saja tanpa reaksi. Ini Sayyidina Umar. Orang itu bermaksud kembali sambil melangkahkan kaki untuk pulang. Dalam hati ia bergumam, kalau keadaan Amirul Mukminin saja begini, maka bagaimana dengan keadaanku? Bersamaan dengan itu, kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar keluar. Ketika melihat orang itu hendak kembali, Umar lalu memanggilnya. Seraya berkata, ada keperluan apa ke rumahku? Laki itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak melaporkan kelakuan jelek istriku, perangai buruk istriku yang sering memarahiku. Namun setelah aku mendengar sendiri bahwa istrimu juga seperti itu, maka aku bermaksud untuk kembali. Dalam hatiku berkata, wahai Umar, kalau keadaan Amirul Mukminin saja sebagaimana begini, maka aku pun tidak lepas dari itu. Kemudian Umar berkata kepada laki tersebut, saudaraku, aku diam saja mendapat perlakuan seperti itu karena terdapat beberapa hak yang dilakukannya pada diriku, yaitu dia bertindak sebagai juru masak makananku. Ia selalu membuatku roti untukku. Ia selalu mencucikan bajuku. Ia menyusui anak-anakku. Yang semuanya itu adalah bukan kewajibannya. Aku cukup tentram karena tidak melakukan perkara yang haram berkat pelayanan istriku, atau tidak membalas kemarahannya. Oleh karena itu aku menerimanya meskipun dimarahi. Setelah mendengar ungkapan Umar, lalu laki itu berkata, wahai Umar, apakah juga seperti itu yang harus aku lakukan terhadap istriku? Umar menjawab, iya, terima saja keadaannya, karena yang dilakukan istrimu tidak akan berlangsung lama. Inilah saudara. Jadi intinya seorang laki yang bersabar atas keburukan istrinya akan punya pahala yang sangat besar. Sama dengan pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam yang telah diuji oleh Allah. Sedemikian beratnya, sedemikian besarnya ujian yang sangat-sangat dahsyat sekali. Betapa besar pahala yang diterima oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, tidak lepas dari itu sama besarnya pahala orang laki yang mau sabar dengan keburukan, omelan, cacian istrinya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.